Nabi Idris diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril. Kemana? Melihat-lihat dalaman surga, yang menyebabkan Nabi Idris tidak mau diajak keluar. Idris, ayo keluar. Enggak mau. Kenapa? Saya mau di sini. Iyalah, semua makhluk sudah melihat surga, pasti pengennya tinggal dalam surga. Cuma sekarang wahai Idris, belum waktunya. Nanti kalau kamu sudah mati, bumi ini dikiamatkan, sangkakala kedua ditiup, padang mahsyar dibentang, kamu akan masuk surga wahai Nabiullah, wahai Idris. Dan saat itu baru sah kamu menjadi ahli surga. Sekarang nak boleh, harus kiamat dulu, baru boleh orang tinggal dalam surga. Maka kalau begitu saya keluar. Iya, kata malaikat Jibril. Dengan berat hati keluarlah Nabi Idris. Lalu dibawa melihat, survei melihat kondisi di dalam neraka Jahannam. Dengan peralatan dan teknologi maha kokoh, maha kuat, maha gaib dari Allah, Nabi Idris dan malaikat Jibril masuk ke dalam neraka Jahannam. Mereka tidak merasakan panas, mereka tidak hangus dan sebagainya. Sesampainya di situ Nabi Idris merinding, minta cepat-cepat keluar. Tak sanggup Nabi Idris melihat berbagai macam bentuk azab, berbagai macam bentuk penderitaan yang disiapkan untuk calon ahli neraka. Kemudian kata Rasulullah, malaikat Jibril pun membawa Nabi Idris menuju keluar. Sebelum sampai di pintu gerbang untuk keluar, di situ ada sepasang terompa. Cuma sepasang. Bukan jutaan, bukan miliaran pasang, sepasang terompa saja. Nabi Idris terhenti sebentar. Tunggu dulu Jibril, ini sendal kan? Iya. Untuk apa ini? Masa di neraka ada sendal? Kata malaikat Jibril, Allah ciptakan ini. Sendal ini adalah azab yang paling ringan yang Allah sediakan untuk satu orang manusia yang nanti hidup di bumi sampai hari kiamat. Ada satu orang yang masuk neraka, dialah yang memiliki azab yang paling ringan. Dan azab paling ringan itulah memakai terompah ini dalam neraka. Apa kata Nabi Idris? Apa hebatnya disiksa pakai terompah? Kamu tak tahu wahai Idris, kata Jibril. Tak akan ada makhluk apapun yang sanggup memakai terompah ini. Dan ini azab yang paling ringan ya. Untuk siapa ini terompah? Ini adalah untuk paman kandungnya, Nabi kekasih Allah, penutup seluruh para nabi dan rasul di akhir zaman kelak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya yang akan masuk neraka namanya Abu Talib. Jadi Abu Talib ini seumur hidupnya Nabi Muhammad berdakwah, dia mati-matian membela ponakannya. Betul Pak ya? Mati-matian membela ponakannya, bahkan sampai dia meninggal pun dalam rangka membela keponakannya ini. Menjelang dia meninggal, melihat perjuangannya yang hebat mendampingi dakwah Nabi, apa kata Nabi Muhammad? Paman, ucapkanlah syahadat paman, katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Paman, ucapkanlah ini. Kalau paman ucapkan ini, kalau paman lafazkan ini, saya yang menjamin paman kelak di hari kiamat. Paman tak akan masuk neraka paman. Paman pasti bersama saya dalam surga. Ayolah paman, lafazkanlah kalimat ini. Ketika Abu Talib sedang dalam keadaan bimbang, ternyata Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain juga ada di dekatnya. Hei Abu Talib, coba kau lafazkan kalimat itu. Mati kamu dalam keadaan mengucapkan kalimat itu, namamu kami coret dari daftar para pembesar-pembesar kabilah Quraisy yang ada. Namamu kami hapus dan jasadmu tidak akan kami kuburkan di pemakaman para pembesar-pembesar Quraisy. Coba lafazkan. Diancam. Akhirnya Abu Talib tak jadi melafazkan, nyawa pun keluar, meninggal dia. Menangis Nabi Muhammad, menangis. Lalu berdoalah Nabi, ya Allah, ya Allah, bila memang pamanku di dalam neraka, jadikanlah dia penduduk neraka yang paling ringan azabnya ya Allah. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi. Itulah dia sepasang terompah. Karena Nabi Idris ini agak aneh Pak.
pengen tahu aja dia. Lalu dia minta izin, Jibril, boleh nggak saya? Ngapain? Kata malaikat Jibril. Itu nyobain pakai sendal itu boleh nggak? Hei Idris, kamu takkan kuat, kamu takkan sanggup, kamu nanti bisa mati. Sebentar aja, sedikit aja. Saya pengen tahu seberapa sih hebatnya, dahsyatnya azab yang paling ringan yang akan dirasakan oleh penduduk neraka. Kata malaikat Jibril, kamu serius? Serius. Dengan izin Allah, biarkan dia coba. Kata Allah kepada malaikat Jibril, biarkan dia coba. Baru saja kulit telapak kakinya nempel di terompa itu, baru saja Pak, seluruh tubuhnya langsung hangus. Batok kepalanya, isi benak dalam kepalanya menggelegak, langsung mati di tempat. Baru nyentuh sedikit saja, mati di tempat, angus berasap ngitem. Kaum muslimin tak sempat menjerit Nabi Idris. Lalu Allah hidupkan kembali, kun fayakun, hidup kembali. Nyesal Nabi Idris, nyesal meminta permintaan terbodoh dalam hidupnya. Ngerasain itu belum dipasang beneran ya, baru sekedar nempelin kaki sedikit, udah kayak gitu nasibnya. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, maka saya katakan dari awal tadi, 1 detik saja kita takkan sanggup. Sekarang ada seorang wanita, apa katanya? Nggak ada masalah bagi gua mau masuk neraka, nggak ada masalah. Ya Allah, itu perempuan. Nggak ada masalah. Kalau memang gua masuk neraka, enak dong katanya. Gua bisa ketemu sama artis-artis yang lain. Ya Allah ya Rabb, dia jadikan ini perkara candaan. Nanti gua bisa buat acara pesta-pesta dalam neraka. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Rabb, ada orang kayak gitu kiranya ya. Ada orang kayak gitu. Ya Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi semoga Allah lindungi kita, semoga yang bersangkutan dikasih taubat oleh Allah, semoga yang bersangkutan dapat hidayah, lalu dia berubah, bisa jadi kan? Yang penting orangnya kan belum mati. Lah kalau sebelum mati dia taubat, Allah buka pintu taubat, Allah bersihkan masa lalunya. Jadi sebesar apapun, besar beratnya dosa seseorang, kalau dia mau taubat, Allah pasti terima.